Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Pagi semua. Apa kabar? Baik, Ibu. Pasti semua dalam keadaan sehat. Sehat Ibu. Oke, silakan dulu. Kalian sudah berdoa? Belum Ibu. Kalau belum berdoa, Ibu mengundang satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. teman-teman sekalian, dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kekal, terima kasih atas berkat tuntunan-Mu dari siang malam hingga pagi hari ini. Kini kami para siswa akan melakukan aktivitas kami, yakni aktivitas belajar mengajar. Kiranya Engkau menuntun kami dari awal pembelajaran pada ulangan kami nanti ya Tuhan. Tuhan, kami juga kita berdoa bagi guru kami yang mengajar kami. Kiranya Engkau membimbingnya kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Ketua kelas, Ibu mau tanya, jumlah siswa semua berapa? 22 Ibu. Yang alfa berapa? 1 Ibu. Sakit berapa? 2 Ibu. Berarti yang haji semua berapa? 19 Ibu. 19. Kita mengambil saja dari kita. Kalian, Ibu minta supaya semua bisa fokus ke depan. Maka kita kamu perhatikan di papan tulis sana yang ditayangkan itu tentang apa? Bandul. Siapa tahu bandul adalah? Saya Ibu. Oke. Bandul adalah benda yang digantung pada titik tetap, lalu bisa berayun bolak-balik melewati titik seimbang karena pengaruh gravitasi. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus untuk bandul merupakan salah satu benda yang dapat mengayun dari titik tetap ke titik keseimbangan. Untuk itu gerak bolak-balik. Saya Ibu. Oke, nama siapa? Yuna Ibu. Yuna, silakan. Ayunan dapat bergerak karena adanya gaya yang diberikan, misalnya gaya dorong atau tarikan. Setelah didorong, ayunan bergerak bolak-balik karena pengaruh gaya gravitasi dan energi yang dimiliki. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan getaran? Saya Ibu. Coba. Getaran Nama siapa? Karin. Oke, Karin. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Keseimbangan. Mari kita tepuk tangan. Pertanyaan yang berikut, mengapa ada benda yang bergetar cepat dan ada yang lambat? Saya Ibu. Ya. Karena setiap benda memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Seperti getaran cepat memiliki frekuensi tinggi dengan jumlah getaran per detik banyak. Dan getaran lambat memiliki frekuensi rendah dengan jumlah getaran per detik sedikit. Dan memiliki faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya getaran antara lain seperti panjang benda, misalnya tali ayunan, massa atau berat benda, kekuatan gaya yang bekerja pada benda, sifat bahan benda tersebut,
dan memiliki contoh berikut seperti senar gitar yang tipis bergetar lebih cepat dibandingkan senar yang tebal, dan ayunan dengan tali pendek bergetar lebih cepat dibandingkan dengan ayunan dengan tali panjang. Oke, mari kita memberikan aplaus. Untuk itu, di hari ini kita belajar tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Seperti yang tadi kalian sudah sebutkan, bandul. Ciri-ciri getaran antara lain: 1. Gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan, teratur atau berulang. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu menjelaskan konsep getaran serta besaran dalam materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi bab 1 yaitu getaran. Getaran adalah bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan secara teratur. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang ada di depan ini seperti ayunan, seperti bandul, ada juga bandul jam dinding, terus ada senar gitar yang dipetik, terus ada garpu tara yang dipukul, terus ada pegas yang sudah ada di papan tulis. Yang berikut, besaran-besaran pada getaran. Nah, besaran-besaran pada getaran ini ada 4 besaran, yaitu yang pertama simpangan, amplitudo, periode, frekuensi, dan hubungan frekuensi dan periode. 4 besaran-besaran itu mempunyai satuan, mempunyai simpangan. Simpangan adalah jarak dari titik keseimbangan pada suatu saat. Amplitudo mempunyai besarannya A, adalah simpangan terbesar yang dicapai benda dari titik keseimbangan. Yang ketiga, periode. Periode, besaran dari periode adalah T, adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran penuh, satuannya S. Lalu yang berikut, frekuensi. Besaran dari frekuensi yaitu F, adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam suatu detik, satuannya Hertz. Apa itu satuannya? Hertz. Hertz atau Hertz. Lalu yang berikut, hubungan frekuensi dan periode. Hubungan frekuensi dan periode sama dengan R sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/N. Seperti lalu yang berikut, tadi Ibu sudah jelaskan tentang besaran pada getaran. Dari besaran dan getaran juga maka dijabarkan dalam rumus atau secara sistematika harus diturunkan secara
harus diturunkan dengan rumus, yaitu rumus pada getaran. Satu, frekuensi getaran yang dilambangkan dengan huruf eta F tadi, F sama dengan N per T. Dengan F sama dengan frekuensi atau hertz, satuannya hertz. Terus N sama dengan jumlah getaran dan T sama dengan waktu. Waktu satuannya S. S itu apa? S itu sekon. Yang berikut periode. Nah, kalian lihat pada besaran. Besaran pada periode itu apa? T. Berarti T sama dengan T T. per dengan T sama dengan periode satuannya S. sekon. T sama dengan waktu satuannya apa? Satuannya sekon. N sama dengan jumlah Jumlah getaran. Lalu yang berikut hubungan frekuensi pada Periode. Hubungan frekuensi pada periode F sama dengan 1 per F dan T sama dengan 1 per F. Dari materi tadi, getaran juga mempunyai grafik. Nah, kamu lihat di depan sini, mempunyai grafik. Itu grafik apa? Grafik simpangan. Grafik simpangan. Nah, kamu lihat dari grafik ini, dari titik 0, dia mulai dari titik 0 terus ke titik bawah, kemudian naik lagi ke titik atas, kemudian dia stop pada titik yang paling ujung. Jadi dari grafik tersebut, A, kamu lihat di sana, A itu disebut amplitudo, kemudian T disebut dengan periode, dan yang berikut satu getaran dari 0 ke T. Lalu yang berikut, lihat sana yang ada gambar yang tunjuk itu, ayunan sederhana. Nah, ayunan sederhana seperti yang tadi kamu sudah sebutkan itu tadi kamu sebutkan apa? Bandul. Jadi semakin panjang tali, semakin besar periode dia akan mengayun. Nah, jadi misalnya ini yang ada suara di pemakin pula periode ayunan. Untuk itu, ayunan sederhana adalah getaran yang terjadi pada bandul dengan simpangan kecil. Nah, untuk itu dirumuskan ayunan sederhana adalah T 2R lebih besar dari L per G. Nah, kamu lihat di situ L sama dengan panjang tali, satuannya M atau meter. Lalu yang berikut G sama dengan percepatan gravitasi, M per S pangkat 3. Yang berikut, nah kamu lihat di depan perbedaan antara getaran dan gelombang. Kalau getaran punya seperti yang ini dan gelombang punya yang sana. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik pada suatu titik. Nah, ada bola gelombang, getaran yang merambat melalui medium seperti gambar yang ada di papan tulis. Jadi gelombang terjadi karena adanya getaran yang akan merambat. Yang berikut,
contoh soal. Bandul melakukan getaran dalam waktu 10 detik. Nah, yang ditanya dalam soal ini apa? Yang ditanya dalam soal ini apa? Jadi ketahui dalam soal ini apa? Frekuensinya. Frekuensi. Frekuensi diketahui itu apa? Diketahui. N sama dengan 20 N getaran. itu apa toh? N itu Neto. sebuah N lampu. sama dengan 20 getaran. tadi dalam penjelasan rumus N sama dengan lihat di dalam rumus tadi ya N sama dengan jumlah getaran. Terus T sama dengan Periode. T sama dengan Waktu. Oke, berarti yang diketahui dalam soal adalah N dan T. N sama dengan 20 getaran, T sama dengan 10 sekon. Ditanya, yang ditanya dalam soal adalah Frekuensi. Jawab F sama dengan N per T F sama dengan 20 per 10 dan F sama dengan 20 Hz. Karena yang ditanya dalam soal adalah frekuensi. Nah, satuan dari frekuensi adalah Hz. Untuk itu, datang turunkan 20 per 10 sama dengan 2 Hz. Coba 2 Hz ini dapat dari mana? Siapa bisa turunkan? Siapa bisa turunkan di papan tulis? Mana? Di sini. 2 didapatkan karena 20 bagi 10. 20 bagi 10 sama dengan 2. Jadi 20 per 10 dapatnya 2 Hz. Oke. Mari kita berikan aplaus yang jawabannya 2 Hz. Kami berikut. Kemudian materi yang tadi dijelaskan sampai belum paham. Belum paham di Getaran itu. getaran. Seperti apa tuh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Getaran dalam kehidupan sehari-hari. Getaran dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti bandul yang tadi. Bandul, gitar senar yang dipetik, terus ayunan, pegas, itu contoh dari getaran dalam kehidupan sehari-hari. Siapa lagi yang mau tanya? Saya ada? Saya ada yang mau tanya? Oke, baik. Kalau saya ada yang mau tanya lagi, Ibu bagikan kalian dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 kelompok saja. Oke. Laksanakan. Tunggu. Coba tempat duduk.
sana. Angkat ini ke sana dulu nanti. Angkat ini ke sana. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kedua kelompok siap. Kelompok 2, kelompok 3 ya siapa nih? Cepat saja. Apa yang dimaksud dengan laut? Langsung ada pertanyaan, jawab saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan getaran? Jawaban: getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur yang melewati titik keseimbangannya. 2. Berapa waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran? Jawaban: waktu untuk suatu kali getaran disebut periode. Besarnya tergantung panjang tali ayunan. Misalnya, untuk tali panjang 25 cm, waktunya sekitar 0,5 sekon. 3. Berapa frekuensi getaran yang diperoleh? Jawaban: frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jika periode 0,5 sekon, maka frekuensinya adalah 2 getaran per detik atau 2 Hz. Soal nomor 4, apa hubungan antara periode dan frekuensi? Jawaban: periode dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar periode, semakin kecil frekuensinya, dan sebaliknya rumusnya. Keterangan: periode dan T sama dengan periode dan V sama dengan frekuensi. 5. Sebutkan contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ayunan di taman bermain. 2. Gerakan bantu pada jam di dinding. 3. Sinar gitar yang dipetik. 4. Pita suara saat berbicara atau bernyanyi.
Silakan. Sebutkan contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ayunan pada taman bermain, atau buat juga bisa disebut juga seperti senar gitar yang dipetip. Ya, itu juga ada seperti jam dinding yang terdapat pada Bandung. Apakah ada tanggapan lagi dari Bapak Poin? Ada. Ayo persilakan. Berapa waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran? Waktunya adalah waktu yang diperlukan dalam satu putaran adalah getaran tersebut periode besar tergantung panjang tali ayunan. Misalnya untuk tali panjang 25 cm, waktunya sekitar 0,5 sekon. Apakah masih ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Sebenarnya lagi, mari kita tepuk tangan. Sekian dari diskusi kami. Oke. Silakan duduk. Oke. Karena ini kita sudah selesai diskusi, untuk itu kita asesmen dalam bentuk ganda. Nah, ibu ambil 2 soal saja. Untuk itu kalian boleh ambil kertas untuk asesmen matematik. Oke, ambil kertas. Sudah? Selesai? Selesai kan? Oke, kalau selesai kumpul di meja sini. Mari kita merefleksikan seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Ibu mau tanya kalian, boleh merefleksikan ibu, apa tujuan pembelajaran tadi, tercapai atau tidak. Kemudian, apakah metode yang ibu gunakan ini efektif atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Tercapai, boleh. Mari kita tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Ibu refleksikan siswa lagi. Pahami materi apa yang kamu sudah pahami? Yang berikut, menurut kalian materi apa yang bagi kamu itu sulit? Siapa lagi? Menurut kalian itu materi apa yang sulit bagi kalian sekali? Ya, yang paling sulit adalah hubungan terbalik antara periode dan frekuensi. Oke, menurut Gavin itu yang menjadi kesulitan buat dia itu hubungan antara frekuensi dan periode. Oke, baik. Kalau menurut